Oke, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di channel ini, channel Miftahun Ni'am. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya, para calon tetamu Allah, para calon jamaah haji yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang pada hari-hari ini mungkin sedang menunggu keberangkatan menuju ke Tanah Suci, atau mungkin di antara Bapak Ibu juga sudah ada yang berada di Tanah Suci, Mekah. Nah, ini juga kami doakan semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran dalam berbagai aktivitasnya, dalam berbagai kegiatannya di Tanah Suci. Amin ya rabbal alamin. Menjelang puncak haji tahun 2025 ini, ada berbagai inovasi atau perubahan layanan yang dikelola oleh pemerintah Saudi Arabia dalam hal perhajian ini. Dan layanan yang paling utama dirubah itu adalah terkait dengan pelayanan di Saudi Arabia. Jika sebelumnya itu pelayanan ibadah haji reguler Indonesia itu dikelola oleh kloter porsinya, dikelola oleh kloter atau PPIH, dan juga didampingi dengan syarikah. Nah, sekarang di tahun ini porsinya akan lebih besar pengelolaannya oleh syarikah dibandingkan PPIH atau kloternya. Nah, perubahan ini wajib Bapak Ibu ketahui bagaimana nanti alurnya agar Bapak Ibu tidak kebingungan selama berada di Saudi Arabia dan selama menjalankan berbagai kegiatan hajinya. Ada 8 syarikah yang menjadi rekanan dalam hal pelayanan ibadah haji reguler Indonesia bagi jamaah haji Indonesia. Nah, seperti apa syarikah-syarikah tersebut dan seperti apa tips dan triknya nanti ketika melaksanakan ritual puncak haji di Armusna. Simak video ini karena kita akan membahasnya lebih lengkap. Sebelum kita membahas tentang syarikah, kita memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Miftahun Ni'am. Saya adalah jamaah haji reguler tahun 2024 dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Saya berangkat dengan status cadangan, tapi alhamdulillah bisa berangkat karena masih ada kuota yang bisa saya tempati. Dan juga saya berangkat tanpa menggunakan KPIH atau istilah umumnya itu adalah jamaah haji mandiri atau jamaah haji non KPIH. Cerita saya terkait dengan jamaah haji non KPIH itu ada di playlist ini. Dan juga cerita saya haji tahun 2024 sudah saya rangkum di playlist cerita haji 2024 ini. Dan juga ada tips-tips terkait dengan perjalanan haji yang mungkin Bapak Ibu butuhkan ada di playlist tips haji. Dan juga playlist terkait dengan berita-berita update terkait jamaah haji dan perjalanan haji reguler Indonesia ada di playlist berita haji. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait dengan perjalanan umroh tahun 2025 dan sampai tahun 2026, bisa klik linknya di deskripsi. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin mensupport usaha saya, yaitu saya punya konveksi di bidang seragam. Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan seragam untuk sekolahannya, organisasinya, kelompoknya, kantornya, nanti bisa langsung menghubungi kami di bajusekolahan.com atau klik nomornya di bawah ini. Nah, nanti bisa berhubungan dengan adminnya. Oke, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sebarkan video ini ke teman-teman Bapak Ibu, siapa tahu mereka lagi membutuhkan informasi terkait dengan video ini. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Nah, bagi para calon jamaah haji tahun 2024, tahun 2025 ini, mungkin perlu difahami juga bahwa sistem yang diterapkan di tahun ini untuk pelayanan haji di Saudi Arabia itu mengalami perubahan yang cukup signifikan daripada tahun kemarin. Jadi dari tahun kemarin, tahun 2024 itu, kita secara umum satu kloter jamaah haji yang satu kloter itu terbang bersama, kemudian nanti tinggal di hotel yang sama di Mekah ataupun juga di Madinah, kemudian nanti pelayanan di Armusna
di Arafah itu juga dalam satu tenda, kemudian di Mina juga dalam satu tenda. Nah, tapi di tahun 2025 ini berbeda. Nah, seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, itu sudah saya bahas bagaimana perbedaannya. Nah, di video kali ini kita akan fokus dari 8 syarikah ini, tanggung jawabnya itu seperti apa, dan juga nanti kita juga bisa mengira-ngira apa yang akan kita lakukan ketika nanti berada di situasi haji 2025 dalam hal apa yang kita persiapkan sehingga pelayanannya kepada jamaah itu bisa lebih maksimal, dan kita juga tidak kebingungan atas layanan-layanan yang diberikan oleh syarikah ini. Dan nanti kalau ada kebingungan kita harus bertanya kepada siapa, kita juga sudah jelas. Maka dari itu kita simak poin-poin yang saya rangkumkan untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi ada 8 syarikah yang diamanahkan untuk menjadi pendamping bagi jamaah haji Indonesia. Jadi dari 221.000 jamaah haji Indonesia itu tidak berada dalam satu syarikah. Syarikah itu seperti apa? Syarikah itu adalah perusahaan yang dia menjadi pelayan jamaah haji. Nanti terkait dengan transportasi, akomodasi, kemudian fasilitas layanan di Armusna, dan juga konsumsinya itu diatur oleh satu perusahaan itu. Nah, ada 8 syarikah yang mengelola jamaah haji Indonesia. Yang pertama itu adalah Al Bait Gas, melayani 35.977 jamaah. Nah, nanti setiap syarikah ini memiliki identitas warna masing-masing. Yang nomor 1 ini tadi, Al Bait Gas, ini identitas warnanya itu adalah hijau tua. Nanti bisa Bapak Ibu dapatkan identitasnya itu ketika nanti menjelang Armusna. Nanti dibagikan juga kartu identitasnya, Bapak Ibu ini ikut syarikah yang mana saja nanti ketahuan. Nah, pokoknya ini yang Al Bait Gas ini warna identitasnya adalah hijau tua. Kemudian yang kedua ini Rakin Masyarik. Rakin Masyarik ini juga menjadi syarikahnya ketika tahun kemarin, tahun 2024, saya berhaji. Ini di setiap souvenir-souvenirnya untuk packnya menuju ke Armusna, kemudian payungnya itu juga sudah di branding semua Rakin. Nah, itu menjadi pelayannya, salah satu pelayan dari jamaah haji Indonesia. Rakin ini melayani 35.090 jamaah dengan identitas warnanya yaitu adalah ungu. Kemudian nomor 3 ada Sana Masyarik, melayani 32.570 jamaah dengan warna identitasnya putih. Kemudian nomor 4 ada Rehlat Wal Manafi'a, ini melayani 34.802 jamaah dengan warna identitasnya merah muda. Dan juga nomor 5 ada Al Rifadoh, melayani 20.317 jamaah dengan warna identitasnya biru muda. Kemudian ada nomor 6 Rawaf Mina, melayani 17.636 jamaah dengan warna identitasnya kuning. Yang ketujuh ada MCDC. MCDC ini adalah Mekah Company for Development and Construction. Ini melayani sekitar 15.645 jamaah dengan warna identitas merah tua. Kemudian ada Rifat. Ini melayani 11.283 jamaah dengan warna identitasnya itu adalah oranye. Nah, perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan ibadah bagi jamaah haji Indonesia. Dengan sistem ini diharapkan jamaah dapat lebih fokus dalam menjalankan ibadah tanpa khawatir tentang logistik dan juga akomodasi. Jadi mungkin kalau sebagai bayangan ya, nanti ketika di Arafah, Mina itu kita tidak memasak makanan sendiri, tidak, kalau butuh untuk batu dilempar di Jamarat itu tidak mencari batu sendiri. Kemudian untuk peralatan tinggalnya, kasur, selimut dan lain sebagainya itu juga kita tidak perlu membawa sendiri. Semua itu sudah difasilitasi oleh yang namanya Masyarik. Jadi Masyarik itu nanti menyediakan
makanannya, tempat makannya, tempat tidurnya, selimutnya, dan juga batu untuk dilempar di Jamarot itu juga sudah mereka sediakan. Jadi Bapak Ibu tinggal memfokuskan diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di Mina ataupun Arafah. Gitu saja. Kemudian kenapa penting untuk tahu syarikah? Nah, karena nanti ketika puncak haji tanggal 8 sampai 13 Zulhijjah, seluruh layanan itu ditangani oleh syarikah, bukan lagi petugas haji atau PPIH. Jadi nanti Bapak Ibu ketika puncak haji Armusna itu bayangan saya ya, ini mungkin nanti berangkatnya satu bis itu dengan orang-orang yang satu syarikah dengan Bapak Ibu. Kemudian nanti ditempatkan di Arafah ataupun Mina itu juga dilayani oleh satu syarikah. Nah, nanti kemungkinan tidak satu kloter. Nah, berarti seperti itu bayangan saya ya. Kemudian nanti juga berbagai layanan terkait dengan akomodasinya, tadi transportasinya, eh, makanannya itu juga sudah dilayani oleh syarikah yang sama. Mereka tidak perlu bingung antara jamaah ini sama jamaah yang lain, yang satu tenda itu sudah pasti satu syarikah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, jamaah itu harus tahu nama syarikahnya, kemudian identitas warnanya, syarikahnya itu apa. Dan juga sistemnya ini untuk menghindari tersesat atau salah rombongan. Nah, kemudian yang ketiga, setiap syarikah ini memiliki tenda dan rute bis yang berbeda. Nah, seperti yang saya bayangkan tadi, bahwa di Arafah dan juga Mina ini nanti jamaah akan dikelompokkan oleh syarikah yang berlaku. Jadi tidak ada urusannya lagi dengan perkloter-kloteran. Jadi nanti busnya yang mengangkut jamaah dari Arafah berpindah ke Muzdalifah, berpindah ke Mina itu adalah syarikah yang sama. Kemudian yang diharapkan adalah koordinasi dan kedisiplinan menjadi kunci agar ibadah tetap lancar. Jadi harapannya Bapak Ibu jangan sampai terpisah dengan rombongan yang satu syarikah. Nah, nanti kalau Bapak Ibu berusaha untuk keluar dari syarikah itu, maka nanti akan mempersulit petugas-petugas haji yang mengkoordinasikan Bapak Ibu. Jadi saran saya tetap menurut saja kepada peraturan-peraturan yang telah digagas oleh pemerintah, baik itu pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Saudi Arabia. Semua itu dilakukan bukan karena ingin apa-apa, tetapi memang demi kemaslahatan semua pihak, yaitu demi kelancaran beribadah bagi seluruh jamaah haji, terutama jamaah haji Indonesia ketika layanan itu dipegang oleh PPIH Indonesia juga. Mungkin seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan video saya ini yang membahas tentang syarikah, silakan tulis di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan apa yang menjadi masalahnya dan juga solusinya bagaimana. Mungkin cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe. Sebarkan video ini ke teman-teman Bapak Ibu. Siapa tahu mereka lagi membutuhkan video terkait dengan informasi ini. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang mau berhaji, semoga Allah Ta'ala jadikan hajinya mabrur, pulang kembali ke tanah air dengan membawa keberkahan bagi orang-orang terdekat Bapak Ibu. Bagi yang belum pernah haji atau umroh, semoga Allah Ta'ala mudahkan langkah Bapak Ibu semuanya untuk segera ke Baitullah Al-Haram, Mekah wal Madinah untuk melaksanakan haji dan umroh bersama dengan orang-orang yang Bapak Ibu cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.